Mas. Cuma kakak gue gak ada yang percaya sama gue. Tadi kita kan baru dengar dari teman-temannya, kita belum lihat buktinya. Ya bukti apa lagi, Bu? Ya Pak, gini. Sekarang ayahnya datang kemari ngomel-ngomel. Banyak teman-temannya ngomong seperti itu juga. Maksud Bapak ayahnya Irma, tapi kan di sini Bimo adik satu-satunya Bu Mira. Betul. Maksud saya seperti itu. Betul, saya juga sayang, Bu. Tapi kalau nggak bisa dididik, nggak bisa diatur, begini malu keluarga. Udah sekarang begini aja. Kita lihat tanggung jawab dia. Seperti apa? Buktikan dulu dia kalau lihat benar. Bu, ini saya begini. Istri saya ini selalu manjakan dia dari dulu. Selalu begitu. Saya udah bilang, kalau ada adik itu nggak bisa seperti itu. Harus dikasih pelajaran kalau dia salah. Soalnya tadi ada perempuan yang ngomong kalau lu ngambilin pacar lo. Irma kalau nggak salah namanya. Itu semua gak bener, Mas. Irma ngomong kayak gitu karena dia pengen dinikahin gue. Gue berani bersumpah, gue buktiin itu semua gak bener. Bentar, tapi kasus lo yang ngegadain motor buat biaya motor ya itu bener nggak tuh? Itu semua gak bener. Gue gadain motor itu karena gue pengen nambahin usaha gue, Mas. Gue lagi usaha jualan jam tangan. Jam tangan? Iya. Bentar. Kemarin gue pernah mergokin lo kan di makam kalau nggak salah. Lo ketemu sama orang yang bawa paket jam tangan itu maksudnya buat usaha lo itu? Usaha gue, Mas. Ya Allah, Bim. Makanya gue pengen jadi orang yang bener. Kenapa gak ada yang percaya sama gue, Mas? Hah? Nah, maksud gue kalau lo emang ada niat baik, lo pengen usaha, lo pengen jadi orang yang bener ya. Sorry nih ya, gue soalnya pertama kali ngeliat lo itu kumpul sama geng motor. Lu balap-balapan, lu taruhan di situ. Ini gue orang awam ngeliat aja lu udah langsung berpikir kalau lu tuh orang nggak bener. Gue udah lama, Mas, pengen keluar dari geng motor itu. Cuma sama mereka gue dipersulit. Gue nggak bisa. Berarti selama ini kita yang salah dong berasumsi yang enggak sama lo. Yaudah kalau memang lo ingin berubah, lo ingin menata hidup lo lagi, ya kita bakal bantuin. Kita bakal ngebantu lo bikin kakak lo percaya dan juga kakak ipar lo. Oke? Mending sekarang kita balik ke sana, lo obrolin baik-baik, lo jelasin baik-baik. Oke? Ngeliat mereka kayak gitu, gue udah diusir, Mas. Gue gak dianggap sama mereka. Ya gue cuma ngasih masukan aja, kalau lo emang yakin lo mau berubah, ya lo harus hadepin, oke? Lo suka atau enggak, lo harus hadepin. Karena gimana pun juga, kakak lo itu satu-satunya keluarga yang masih ada kan? Satu-satunya keluarga lo yang masih ada kan? Gimana pun perlakuan mereka sama lo harus sabar. Lo harus coba baik-baik ngejelasin mereka. Gue nyesel sebenarnya, Mas. Ngelakuin ini semua gue nyesel. Kalau lu butuh waktu sekarang, lu belum bisa ketemu sama kakak lo, ya gue ngerti kok. Iya. Thank you, Mas. Ya. Anak kayak gitu, Bu, udah nggak usah dibela. Nggak usah dipikirin. Biarin dia pergi. Dia kan adik ipar bapak, dan dia kan gak punya tempat tinggal lain. Bapak coba berpikir deh, coba dipikirin lagi, Pak. Mas, ini bukan baru sekali. Ini anak lagi udah usir, pakai balik lagi. Pergi sini, pergi. Keluarin lagi, Ini anak nggak bisa diajar. Iya, Bapak. Bapak, Ibu tenang dulu. Coba biar Bimo ngejelasin. Kasih kesempatan dia buat ngejelasin. Bimo, coba jelasin, Bimo. Kak, maafku ya, Kak. Gue nyesel banget. Udah ngerepotin gue kayak gini, Kak. Gue mau berubah, Kak. Maafin gue ya. Gue gak percaya sama lu. Lu udah bikin malu keluarga, Bimo.
Iya, gue tahu Kak. Gue tahu. Semua yang kalian tuduh sama gue bakal buktiin semua itu nggak bener. Semua itu salah. Gue gak percaya sama omongan lu, Bimo. Lu tuh bohong. Udah terlalu banyak lu ngebohongin kakak lu. Gue tahu gue banyak salah. Gue selalu dituduh yang enggak. Gue kesini pengen buktiin Kak, gue nggak salah. Lu mau buktiin apa lagi? Lu udah terlalu banyak bohong, Bima, sama gue. Yang kemarin lu transaksi apa? Coba lu kasih tahu ke gue. Gue kemarin itu transaksi jualan jam tangan Kak. Itu salah satu usaha gue. Yang temen lu bilang lu gadein motor 3 juta itu buat apa? Itu buat modal usaha gue juga Kak. Gue gak pernah buat barang yang enggak. Usaha apa? Gue jual jam tangan. Asal kalian tahu, gue gak pernah hamilin si Irma. Gue sayang banget sama Irma. Gue pengen nikah sama dia, pengen serius. Gue pengen kalian berdua percaya sama gue. Gue pengen kalian nganterin gue ke tempat orang tuanya si Irma. Gimana Pak? Kalau memang Irma hamil, itu bisa dibuktikan kan? Bapak bisa lihat langsung. Biar kejawab semua malam ini. Kalau Bapak sama Ibu setuju, kita anterin. Gimana? Oke. Lu gua bisa asal bisa gue pegang janjinya ya. Jangan kayak kemarin. Gua mau tahu. Gua tahan emosi gua sekarang. Tapi kalau lu coba-coba bohongin gua, lu jangan pernah nginjak lagi rumah gua di sini. Paham? Gue janji, gue bakal buktiin semuanya Bang. Bang, gue pengen minta restu kalian berdua. Pengen minta maaf sama orang tua Irma biar gue direstuin Bang. Tolong anterin gue Bang. Gimana? Bapak, Ibu, setuju kita anterin ke rumahnya Irma? Biar semua jelas malam ini. Minum, Bu? Iya. Oke. Kita Kita buktiin. ke rumah. Kita buktiin ya, Bu ya? Oke, mari Bu. Ya udah, Yaudah kita anterin. kita langsung aja yuk. Mobil ada di depan. Bapak, Bu. Udah Bimo, ayo Bu. Ayo Bimo. Ayo. Anterin lu ke rumah Ibu. Ngapain lagi lo kesini? Mau ngajak anak gue lagi? Lo ngapain lagi bawa gue? Hah? Mau bawa gue lagi? Pak tenang dulu deh Pak. Bapak tenang dulu, jangan kepancing emosi. Oke? Udah deh, udah! Pak begini Pak, maksud kedatangan kita di sini, ini kan mengantar Bimo. Bimo ingin ada yang dijelaskan sama Bapak. Jadi Bapak mohon tenang dulu, jangan kepancing emosi Pak. Bapak dengerin baik dulu. Mas, jelasin apa lagi ya? Saya udah gak percaya sama dia! Kasih saya kesempatan buat ngejelasin semuanya Om. Udah deh, gue gak mau denger penjelasan lo. Tapi Om, kasih saya kesempatan Om. Udah! Pak, tolong Pak, kasih kesempatan buat Bimo ngejelasin. Oke? Di sini ada bapaknya juga. Oke? Di sini ada kakak iparnya juga. Oke? Pak, di sini kalau misalkan kita berniat buruk, kita berniat nggak baik, kita nggak akan datang baik-baik sekeluarga ke sini, Pak. Tolong kasih kesempatan buat Bimo ngejelasin. Oke. Gue kasih kesempatan. Mau jelasin apa lagi? Hah? Jelasin apa lagi? Tapi sebelum saya jelasin Om, saya pengen Irma ada di sini juga, biar semuanya masalah kelar Om. Irma! Apa yang bilang Bimo itu benar? Irma pura-pura hamil.
supaya Irma direstui oleh Bapak. Kak, Irma minta maaf. Irma udah bohong sama Kakak. Irma udah bohong, udah nyebar bohong. Irma minta maaf. Pak, Irma juga minta maaf udah ngancam Bimo. Irma minta maaf. Bapak juga harus percaya kalau Bimo udah berubah. Irma minta maaf. Saya juga udah minta maaf sama kakak saya. Kalau saya udah nyesel apa yang saya lakuin selama ini. Oke. Sekarang saya sudah ngerti. Tapi saya punya satu syarat. Kamu jauhin geng-geng motor itu. Hah? Saya nggak mau lihat lagi kamu bergaul dengan mereka. Ngerti? Hindari perbuatan maksiat, jangan lakukan lagi. Sekarang saya serahin dia, Mas. Makasih, Bang. Pak, maafin saya. Kemarin sudah marah-marah sama Bapak dan sudah nuduh Bimo yang enggak. Ya, kalau memang Bimo menjadi pribadi yang lebih baik, maka kita harus tinggal. Gimana? Kalau memang itu tekad dia, kita harus membantu untuk mendukung dia, dan kita harus perhatikan dia. Kita harus camkan supaya dia benar-benar tidak kembali lagi seperti semula. Makasih ya, Bang. Makasih ya. Makasih, Bang. Ya, Ya, alhamdulillah lah ya. Akhirnya memang niat Bimo untuk berubah, disampaikan kepada kakaknya, disampaikan kepada orang tuanya Irma, terus sampaikan kan. Iya betul sekali. Apalagi orang yang udah mau mengakui kesalahannya demi memperbaiki dirinya sendiri itu, ya walaupun emang mungkin agak sedikit malu untuk mengakui, tapi itu adalah hal yang perlu kita contoh. Betul sekali. Ya gimana pun juga gue jujur aja pribadi, gue salut sama Bimo. Dia tahu apa yang dilakukannya salah, dan dia ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan dia nggak takut menghadapi kakaknya, dia nggak takut menghadapi calon mertuanya, yaitu bapaknya Irma. Ya semoga kita semua di sini bisa mengambil pelajaran dari kasus yang terjadi sama Bimo. Ketika seseorang ingin berubah, ya sewajarnya kita membantu, kita memaafkan perbuatan atau kesalahan mereka di masa lalu. Ya juga. Dan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tidak seharusnya berbohong ataupun melakukan kesalahan-kesalahan yang seperti Bimo lakukan sebelumnya. Betul sekali. Kalau begitu saya Mario Wirix. Saya Fatia Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya udah, Bimo, Ibu, dan juga Bapak, sekarang kan udah jelas semua permasalahan ya. Kalau begitu kita pamit ya. Buat Bimo kita doakan yang terbaik ya. Makasih banyak ya, Mas ya. Buat lo sama Irma semoga lo bisa menjadi keluarga yang baik ya. Ya. Bapak kita juga pamit ya. Sekali makasih, Mas. Makasih Maaf, ya. maaf ya. Iya. Kemarin saya marah-marah. Maaf, Mbak. Iya Pak. Udah kalau begitu kita pamit semua Ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.